Bahasa Inggrisnya, but I press on to make it my own. Shalom adik-adik tunas remaja, apa kabar kalian semua? Ya, hari ini ada yang Tante mau sharingkan, yaitu temanya adalah tentang pressing on. Ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris. Pressing on itu kita bisa terjemahkan artinya adalah mendesak masuk. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membuka jalan buat Tuhan Yesus untuk datang pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi. Nah, disebutkan di dalam firman Tuhan di Matius 11 ayat 12. Tante mau baca dari ayat ini dari terjemahan lama. Bunyinya begini. Maka daripada zaman Yahya Pembaptis, maksudnya Yohanes Pembaptis, dulu istilahnya disebut Yahya, itu bahasa Arab. Maka daripada zaman Yahya Pembaptis sampai sekarang ini, kerajaan surga sangatlah diserbu orang. Dan orang yang menyerbu itu merebut akan dia. Jadi kerajaan surga tentu saja tidak bisa, maksudnya seperti direbut. Kalian bayangkan bahwa itu ada orang-orang seperti perampok begitu, lalu mengambil kerajaan surga. Tentu saja tidak, namanya saja itu kerajaan surga, itu milik Tuhan. Nah, tidak mungkin orang bisa mengambil kerajaan surga. Tapi apa maksudnya kerajaan surga sangatlah diserbu orang? Mulai dari zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang. Ini kata Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang membuka pintu. Nah, adik-adik pernah ingat gak pada saat sebuah toko, toko baju, department store yang kemarin waktu lebaran, menjelang lebaran, sudah lama nih tutup karena wabah virus corona. Tokonya tutup sudah lama. Nah, pada saat lebaran tuh orang-orang pengen banget beli baju. Terus kemudian menjelang lebaran tokonya buka. Baru dibuka sedikit pintunya, orang-orang itu sudah pada mendesak masuk. Semua orang sudah pada berusaha saling dorong untuk bisa masuk. Nah, seperti itulah yang namanya pressing on, mendesak masuk. Tapi di sini bicara bukan toko baju tentunya, tapi bicara tentang kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kita mau masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus kan berkata apa? Masuklah lewat pintu yang sesat itu. Artinya apa? Kita ini harus pressing on. Bukan berarti bahwa keselamatan itu harus kita usahakan dengan kerja. Keselamatan memang anugerah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal percaya, kita terima bahwa kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam hidup kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Maka kita terima sebuah jaminan keselamatan. Tapi masalahnya bahwa dalam berjalan bersama Tuhan Yesus, untuk dapat karunia, anugerah yang besar, kita nggak mau kan cuma oke diselamatkan, tapi nanti di surga cukup duduk di pintu gerbang sana, kita tidak sampai ke dalam, tidak mendapatkan rumah yang besar, karena memang surga itu tempat yang sangat indah. Tetapi surga itu bermacam-macam, karena Tuhan itu memberikan keadilan. Orang yang mungkin santai-santai aja di dunia, nggak ngapa-ngapain, buat Tuhan Yesus dengan orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang setia melakukan kehendak Tuhan, tentu saja upahnya akan berbeda. Nah, kalau kita rindu untuk benar-benar menerima upah yang sangat besar, apalagi seperti kata Tuhan kepada Abraham, I am your great reward. Aku adalah upahmu yang besar. Itu adalah kata Tuhan kepada Abraham. Itu kan wow gitu wow banget gitu, bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, aku adalah upahmu. Artinya apa? Tuhan mau jadi sahabat Abraham. Tuhan mau terus menyertai Abraham. Tuhan memberikan dirinya kepada Abraham jadi sahabatnya. Maka Daud pun begitu mengingini hal itu sampai dia juga berdoa, be my portion, Tuhan jadilah bagianku selamanya. Itu doa Daud. Untuk mendapatkan bagian yang seperti itu, apalagi kita pengen Tuhan sendiri yang jadi bagian kita, menjadi sebuah hak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita begitu merindukan untuk, aku ingin benar-benar Tuhan, Engkau yang jadi bagianku. Artinya Engkau jadi sahabatku, Engkau jadi milikku selamanya. Aku gak bakalan lepas dari Engkau. Engkau akan terus jagai aku, Engkau akan terus pelihara hidupku. Itu tidak dengan mudah kita bisa meraihnya. Kita harus melakukan yang namanya pressing on, mendesak masuk. Firman Tuhan di Filipi 3 ayat 12 itu mengatakan seperti ini.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apa sih yang dikejar? Kalau kita lihat ayat yang ke-10, kata Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang dicari oleh Paulus adalah pengenalan akan Tuhan sampai dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita ini seringkali kalau kita dengar cerita tentang Tuhan Yesus itu kita baru sebatas tahu tentang Tuhan. Tapi untuk mengenal Tuhan kita harus mengalami yang namanya firman Tuhan. Kita harus berjalan hari demi hari bersama Tuhan sampai kita sungguh-sungguh dibawa masuk ke dalam yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan namanya aja Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa, dalam, panjang, tinggi, lebar hikmatnya. Dan kalau kita berusaha untuk memahaminya itu gak akan ada habisnya. Kekayaan hikmat Tuhan itu begitu luar biasa. Dan inilah yang ingin dikejar oleh Paulus, yaitu kenal sama Tuhan. Bukan sekedar tahu, tetapi mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi pribadi yang benar-benar nyata, real. Jadi gak cuma sekedar katanya Bapak Pendeta atau kata guru sekolah minggu, tetapi Tuhan sungguh-sungguh real, nyata di dalam kehidupan kita. Kita bisa ngobrol, kita tahu apa yang jadi selera dia, apa yang jadi keinginan dia, kita mencintai dia sungguh-sungguh. Nah itulah yang namanya mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan, kita butuh hari demi hari belajar jalan bersama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Dan ini yang perlu kita lakukan, yaitu pressing on, artinya sungguh-sungguh kita nekat. Ya seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya dikatakan aku mengejar, ini dalam bahasa Inggrisnya, but I press on to make it my own. Aku mengejarnya untuk jadi milikku. Perkenalan akan Tuhan itu menjadi milikku. Aku kejar sungguh-sungguh. Ingat wanita Siro-Fenesia, ya wanita Kanaan yang ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, lalu perempuan itu mengejar Tuhan Yesus, dia minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak layak untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Tapi perempuan itu tidak berhenti dengan perkataan Tuhan Yesus yang seperti itu. Dia pressing on karena dia ingin sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya, maka dia mendesak masuk. Jadi walaupun Tuhan mengatakan seperti itu, dia mendesak masuk. Dia mengatakan benar Tuhan, tapi anjing makan remah-remah roti yang dijatuhkan anak-anak. Artinya apa? Dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dengan keadaan apapun juga. Dan maka Tuhan Yesus mengatakan, karena imanmu engkau dapatkan apa yang kau mau. Demikian juga perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun di dalam firman Tuhan. Dikatakan ada begitu banyak orang berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk orang sedang mengikuti Tuhan Yesus. Ada begitu banyak masa orang yang sedang mengerumuni Tuhan Yesus. Tapi dia mendesak masuk, dia pressing on, dia singkirkan orang-orang, mungkin dia desak sana, desak sini. Ya supaya apa? Supaya dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Itu pressing on, dia tidak terhalangi. Ada banyak orang di sekitar Tuhan Yesus. Dia enggak, ya banyak orang nih, ya udahlah, mungkin emang bukan jatahku nih gitu. Dia tidak seperti itu. Dia tidak putus asa dengan keadaan. Dia pressing on, mendesak masuk. Demikian juga ada contoh lain, siapa? Sakeus. Sakeus juga walaupun dia pendek ya, dan orang banyak sedang ikut Tuhan Yesus, dia sebetulnya juga orang yang sebetulnya hidupnya nyaman, tapi dia punya kehausan untuk kenal Tuhan. Dan kehausan itulah yang membuat dia pressing on. Ya dia naik pemanjat pohon sycamore, ya dia panjat, sebenarnya bukan pohon ara sih, bukan fig, tapi bahasa Inggrisnya itu sycamore. Dia panjat pohon sycamore dan kemudian di situ dia jadi perhatian. Ya Tuhan Yesus melihat ada seseorang di pohon. Kemudian Tuhan Yesus mau bicara dengan Sakeus. Dia orang yang pressing on, dan orang-orang yang pressing on ini orang-orang yang Tuhan suka. Jadi kita belajar apa hari ini? Kita belajar, mari kita jadi orang-orang yang pressing on, karena the door is open wide now. Pintu ini sekarang sedang dibuka, pintu anugerah. Jadi ketika Yohanes Pembaptis datang, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu, I am the door. Nah, Yohanes Pembaptis itu ketika dia datang, dia adalah orang yang membuka jalan buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia orang yang membuka pintu. Nah, dia adalah the doorkeeper, penjaga pintu yang membuka pintu. Dan ketika pintu dibuka, ya Tuhan Yesus ini adalah pintu anugerah, pintu menuju kerajaan surga. Inilah Tuhan Yesus, diperkenalkan kepada seluruh dunia.
Ya, inilah jalan keselamatan. Ya, pintu itu dibuka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Ingat juga bahwa tabir bait suci terbelah. Artinya apa? Kerajaan surga pintunya dibuka. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang-orang mendesak masuk. Orang-orang berebut untuk masuk. Dan orang-orang berdosa, siapapun juga Tuhan buka pintu. Siapa yang mau, ayo masuk. Jangan kita menjadi orang-orang yang lalu enggan untuk masuk. Ada orang-orang yang bahkan hidup hanya untuk dijalani saja, dan mungkin masih mencintai kesenangan-kesenangan dunia, yang masih ingin dekat dengan dosa, yang masih belum rela ya untuk meninggalkan dosa. Sementara ada begitu banyak orang yang bahkan mungkin orang yang sebelumnya memang orang-orang yang sudah sangat jahat, orang-orang yang begitu banyak dosanya, tapi ketika dia melihat pintu terbuka, dia begitu haus dan lapar, dia kejar Tuhan, dia pressing on. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan heran kalau pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendahului kalian. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat, mengapa? Karena para ahli Taurat justru tidak melihat pintu yang terbuka itu dan tidak mau masuk lewat pintu itu. Tapi orang-orang berdosa, ketika mereka lihat pintu itu terbuka, yang mereka lakukan adalah pressing on. Nah, mari kita juga menjadi orang-orang yang pressing on. Jangan menjadi orang yang terinjak-injak di pintu gerbang. Di Perjanjian Lama ada kisah di mana ketika Tuhan mengalahkan musuh bangsa Israel, di mana musuh mereka sudah kocar-kacir, bahkan meninggalkan perkemahan mereka, lalu orang-orang kusta menemukan ada begitu banyak jarahan, mereka menemukan banyak makanan, banyak harta dan sebagainya. Tetapi ketika sebelumnya Nabi Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, ada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang ini sebetulnya orang-orang yang terpandang, dan mereka mengatakan nggak mungkin hal itu terjadi. Lalu apa yang terjadi ketika rakyat mendapat kabar dari para orang kusta ini bahwa musuh Israel sudah meninggalkan perkemahan mereka dan di sana ada banyak makanan, lalu kemudian rakyat yang sudah kelaparan, mereka pressing on, mereka keluar menghambur, dan orang-orang yang tidak percaya ini di pintu gerbang mereka terinjak-injak. Nah, artinya apa? Menjadi orang yang tertinggal, orang yang tidak kebagian. Ingat bahwa kerajaan surga diserbu orang. Ya, di sini dikatakan oleh firman Tuhan di Matius 11 ayat 12, orang-orang pressing on. Di akhir zaman ini orang-orang akan berjuang untuk masuk kerajaan surga. Dan ingatlah bahwa pintu anugerah tidak selamanya terbuka. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang pressing on. Cintai Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, kejar Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang-orang yang pressing on, berdoa, kejar Tuhan, cari Tuhan, dan jangan pernah menyerah. Bahkan sekalipun mungkin seperti Tuhan diam pun, jangan pernah menyerah. Jangan pernah give up, jangan pernah kita menyerah. Seperti perempuan Sirofenesia itu, apapun caranya dia kejar Tuhan. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, dengan segala cara dia ingin menjamah jubah Tuhan Yesus. Jadi mari kita jadi orang-orang yang pressing on, mendesak masuk. Untuk apa? Untuk kita ketemu Tuhan Yesus. Sebelum kalian merasakan, aku ketemu nih Tuhan Yesus, aku ngerasain betul kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidupku, aku mengalami Tuhan Yesus dengan begitu dahsyat. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ketika kalian merasakan kok rasanya hidup biasa-biasa aja, kenapa semuanya seperti begitu membosankan? Jangan menjadi orang yang menyerah, jangan menjadi orang yang hanya sekedar akhirnya mengalir bersama dunia ini. Jadi orang yang pressing on, aku mau kejar Tuhan Yesus sampai aku betul-betul tangkap dia, sampai aku betul-betul temukan Tuhan, dia menjadi sahabatku, dia jadi best friend buat hidupku. Aku tidak akan menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami minta sungguh Tuhan, Engkau terus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Jangan pernah biarkan kami menyerah Tuhan, karena Engkau juga tidak menyerah dengan kami Tuhan. Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami minta sungguh Tuhan, tarik hati kami untuk mendekat kepadamu. Buat kami mencintai Tuhan lebih lagi, buat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bawa kami masuk Tuhan, untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tidak pernah menyerah. Ini hidup kami Tuhan. Ambil Tuhan, kami minta Engkau memaksa rencana-Mu jadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu rencana-Mu itulah yang terbaik. Kami berserah penuh pada kehendak-Mu. Kami rindu sungguh Tuhan untuk hidup menyukakan hati-Mu. Ini kami Tuhan,
Bawa kami bersamamu Tuhan. Kami mau berada di mana Engkau berada. Dan kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.